penista dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu, dipermalukan nanti. Anies Baswedan gagal melaju di Pilkada 2024. Sebelumnya, Anies sempat diisukan maju di Pilgub Jakarta dengan menyambangi PD Perjuangan dan dipasangkan dengan Rano Karno. Namun, PDIP akhirnya mengusung Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta. Jelang batas akhir pendaftaran Pilkada, nama Anies pun sempat mencuat di Pilgub Jabar. Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono, menyebut partainya hendak meminang Anies di Pilgub Jabar, namun menghadapi tantangan yang sangat besar hingga tidak menyetujui Anies didukung PDI Perjuangan. Dalam video bertajuk Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada, Anies bicara soal langkah politik dirinya ke depannya. Ia pun menyampaikan soal partai politik yang tersandera kekuasaan. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Sehingga akhirnya mau mendirikan partai politik gitu loh. Walaupun kalimat bahwa ini semua partai sudah tersandera, ya apa jaminannya kalau beliau bikin partai nggak tersandera lagi? Sejalan dengan Anies, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menuding adanya pihak yang menjegal Anies untuk maju di Pilkada 2024. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Namun tudingan ini dibantah langsung oleh Presiden Jokowi. Jokowi tekankan ia tidak terlibat dalam pemilihan calon di Pilkada 2024. Oh, saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Kini nasi sudah menjadi bubur. Peluang Anies maju di Pilkada telah terkubur. Publik pun menanti langkah Anies berikutnya. Apakah akan mendirikan partai atau bergabung dengan partai-partai politik yang katanya kini tersandra? Anda membuat statement terbuka. Saya mau kutip, partai mana sekarang yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam bagi yang mengusulkan. Ini apa maksud Anda ketika bicara ini? Ini Anda bicara, apa dasar Anda bicara ini, Mas Anies? Ya, coba kita lihat ya fenomena di beberapa tempat di mana seluruh partai diborong dan lawannya kota kosong. 2 minggu lalu itu jumlahnya 94 kabupaten kota provinsi. Sekarang sudah di atas 50-an. Artinya ada 40-an yang karena putusan MK berubah. Apa yang terjadi ya? Pilkada kok jadi serba kota kosong? Apa yang sebenarnya terjadi ini? Kok bisa begitu banyak kota kosong? Di Jakarta aja hampir terjadi kota kosong. Calon independen tidak lolos verifikasi. Sesudah itu jadi lolos verifikasi. Kemudian semua partai dikumpulkan untuk mengusung satu pasang calon. Apakah kurang jelas fenomena yang terjadi ini? Mau pakai penjelasan apa lagi kalau bukan? Pertama, saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Jadi apapun keputusan itu adalah keputusan Ibu Megawati. Gitu loh. Ya, Bu Megawati kan punya penilaian sendiri terhadap situasi dan kondisi, terhadap kandidat gitu. Ya balik lagi, kalau yang harfiah yang kita lihat kan, Bu Mega tuh kan mengeluarkan pernyataan, emang Anies mau nurut? Nah, istilah nurut nggak nurut buat saya bagi Bu Mega itu penting gitu. Kemarin emang di mana gitu?
Kok sekarang mau sama-sama? Kurang lebih begitu ya. Oke. Nah, itu satu. Yang kedua, Ibu Mega kan tentu punya posisi politik yang sangat kuat berkaitan dengan peta-peta politik dan konstelasi politik. Oke. Ya, buat Bu Mega, pidato Mas Anies misalnya pada saat terpilih sebagai Gubernur Jakarta mungkin itu penting gitu. Dan karena itulah kemudian sikap Ahok itu resonansinya kuat kepada Ibu Mega. Nah, yang ketiga, bisa jadi Bu Mega juga seperti mungkin banyak tokoh-tokoh yang lain melihat Mas Anies perjalanan sejarahnya itu, ya partai politik itu hanya mampir saja buat beliau. Mulai dari Partai Demokrat, mulai dari Partai Nasdem, mulai mungkin dari PKS dan terutama barangkali Gerindra gitu loh. Sehingga akhirnya kan tokoh-tokoh ini juga punya sikap-sikap politik tersendiri gitu. Dan pada hari ini hemat saya akhirnya terbuka kan sikap Mas Anies itu mau mendirikan partai politik karena melihat bahwa memang Mas Anies ini sulit diterima oleh semua ketua partai politik yang lain, udah nggak punya pilihan lagi. Sehingga akhirnya mau mendirikan partai politik gitu loh. Walaupun kalimat bahwa ini semua partai sudah tersandera, ya apa jaminannya kalau beliau bikin partai nggak tersandera lagi? Itu tentu saja pertanyaannya yang sifat retoris. Tapi bahwa ada hubungannya dengan pemerintahan ke depan, dengan pemerintahannya Pak Prabowo, hubungan antara PDI Perjuangan, antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo menjadi bahan pertimbangan nggak dengan batalnya misalkan Anies? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Jadi buat saya sekali lagi Bu Mega nggak bisa diintervensi, nggak bisa disandera, karena itu semua logika politik yang berlaku pada saat pilkada hari ini itu adalah boleh dibilang ya murni pemikiran Ibu Megawati dan PDI Perjuangan mengenai arah politik ke depan. Gitu. Mengenai arah politik ke depan itu berarti ke 2024, 2029. Pilkada, tentu saja pilkada itu sendiri. Bukan dengan pemerintahan ke depan ya. Itu sendiri tentu saja. Ya. Tapi kan yang tidak mencalonkan Mas Anies tidak ada duri di antara PDI Perjuangan dengan kalaupun misalnya mau dikaitkan ke depan, pemerintahan ke depan. Saya kan pernah bilang begini, Ibu Mega kalau mencalonkan Mas Anies, sebetulnya Bu Mega dan PDI Perjuangan sedang menyiapkan capres mereka namanya Anies gitu. Itu suatu konsekuensi logis dan empiris bahwa gubernur terpilih Jakarta itu potensial untuk jadi calon presiden. Apalagi Mas Anies memang yang sudah jadi gubernur dan maju kontestasi. Begitu Mas Anies terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta, hampir otomatis beliau nanti akan jadi calon presiden. Nah, bisa nggak Bu Mega membayangkan bahwa beliau pada hari ini memberikan rekomendasi kepada Mas Anies dan Mas Anies nanti harus jadi calon presiden dari PDI Perjuangan? Mungkin itu. Ada tudingan bahwa dari pernyataan Pak Anies bahwa ini ada tersandera kekuasaan. Konteksnya di situ ya. Jadi saya tadi tanya kan sama Mas Aziz, apa buktinya begitu sehingga keluar pernyataan sekeras itu. Ternyata yang disampaikan oleh Mas Aziz adalah lihat ke media, pemberitaan di media. Saya menghargai media, saya ini juga media, mantan media. Dan justru karena saya mantan media, saya jadi tahu bahwa media itu tidak punya keterbatasan, dalam artian keterbatasan waktu, karena ada deadline. Kalau TV, media online apalagi itu deadline-nya per menit begitu. Kalau media cetak bisa harian, bisa mingguan, ada deadline intinya. Sementara sumber informasi untuk mengetahui semua peristiwa secara utuh itu ada banyak. Jadi ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan narasumber. Oleh karenanya kalau dijadikan rujukan kebenaran mutlak kurang tepat karena ada keterbatasan seperti ini. Nah, yang saya ingin tanya, ini kan karena Pak Anies dalam hal ini adalah pelaku politik. Kok hanya menjadikan rujukan media, lalu kemudian bisa membuat kesimpulan, bahkan tuduhan serius ya, bahwa ada dihambat oleh kekuasaan. Beliau ini kan pelaku. Jadi yang tadi saya tanya, apakah ada peristiwa yang dialami sendiri, sehingga kemudian bisa mengeluarkan tesis dihambat oleh kekuasaan. Kalau hanya baca dari media, sayang. Itu publik. Kalau publik kan tidak punya akses ke peristiwa-peristiwa politik secara langsung, bolehlah rujukannya media. Tapi harus diingat publik juga, media itu punya keterbatasan waktu dan narasumber. Nah, kalau sebagai pelaku politik membuat kesimpulan yang begitu serius, tuduhan yang begitu serius hanya dari baca-baca media, saya sangat menyayangkan. Di situ konteksnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada berbagai pernyataan Pak Anies juga yang conflicting nih. Ini eksplisit ya, Pak Anies mengatakan bahwa dia tidak mau gabung partai karena partai mana yang tidak tersandera oleh kekuasaan, kurang lebih seperti itu.
Tetapi di wawancara dengan Mbak Najwa, secara eksplisit beliau mengatakan bahwa beliau itu menawarkan diri untuk masuk ke partai, tapi partainya yang menolak. Saya nggak jelas nih alasannya apa, karena di situ alasannya nggak apa-apa biar Pak Anies dimiliki bersama-sama. Menurut saya agak janggal alasannya, karena partai itu sangat senang kalau ada kader yang bagus jadi kader internal, begitu ya. Kok ini katanya Pak Anies menawarkan diri tapi malah ditolak oleh partai, jadi conflicting nih. Di satu sisi bilang nggak mau gabung tapi ternyata menawarkan diri. Nah kemudian mungkin waktu kita singkat, kalau Pak Anies ke depan jadi pelajaran adalah harus selalu memang buat backup plan. Jangan hanya bergantung pada tiket partai. Nah, kalau mau bikin partai silakan dan boleh. Tapi sebagai catatan, bikin partai di Indonesia menurut Perludem, saya kutip pernyataan Mbak Titi, adalah yang tersulit di dunia syarat administrasinya. Jadi siap-siap dari sekarang, jangan nanti kalau ternyata buat partai nggak lolos verifikasi, kemudian bilang lagi nunjuk. Ini kekuasaan menghalangi Pak Anies, karena dari jauh-jauh hari harus diketahui bahwa membuat partai di Indonesia syarat administratifnya yang tersulit di dunia. Silakan ditanggapi, Mas. Jadi jangan lempar kesalahan, tapi semoga bisa belajar dari peristiwa hari ini supaya lebih prepare dan lebih cerdik ya, atau cermat melihat dinamika partai politik. Karena di partai politik di mana-mana pasang spanduk, di baliho di mana-mana ternyata nggak jadi, itu udah biasa. Sudah pakai baju putih nggak jadi dilantik, itu juga peristiwa nyata yang terjadi.